Salam dalam kasih Tuhan saudara-saudariku. Di hari ini tentu sudah banyak hal yang kita kerjakan, bukan? Dari pagi, siang, sore, sampai malam hari ini. Kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dalam rumah tangga kita, pekerjaan kantor atau bisnis kita, dalam perusahaan kita. Kita juga mengerjakan studi kita. Ada banyak hal yang kita telah tekuni. Dan di dalam mengerjakan berbagai hal dalam kehidupan kita, kita berkomunikasi dengan orang-orang lain. Berkomunikasi dengan rekan bisnis kita, dengan orang-orang yang menjadi bawahan atau atasan kita di kantor, juga berkomunikasi dengan anggota-anggota keluarga kita. Dan kita juga berkomunikasi dengan teman dan sahabat di dalam berbagai hal yang kita jalani dalam hidup ini. Sebuah penelitian mengatakan bahwa di dalam kehidupannya maka manusia menghabiskan waktu 70% untuk berkomunikasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Khususnya pada masa ini, ketika kita banyak berada di rumah dan komunikasi lebih banyak kita lakukan secara online, secara virtual, secara tidak langsung. Dengan berbagai media-media sosial yang dapat kita gunakan, apakah itu WhatsApp, apakah itu telepon, apakah itu Facebook, apakah itu Zoom, dan sebagainya, kita berkomunikasi dengan orang-orang lain. Alkitab tidak berbicara tentang media sosial seperti yang kita kenal pada masa ini karena waktu itu tentu saja belum ada. Walau demikian, Alkitab tentu berbicara banyak tentang bagaimana manusia berkomunikasi satu dengan yang lain. Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 9-12 berbunyi seperti berikut. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Alkitab sedang berbicara tentang lidah dan bagaimana kita menggunakan lidah di dalam kehidupan ini. Pada masa ini komunikasi kita tidak hanya secara lisan, tidak hanya secara langsung dengan lidah kita, namun kita juga berkomunikasi dengan berbagai cara dengan media-media sosial, melalui telepon dan sebagainya. Maka mari kita merenungkan tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang di sepanjang hari ini. Apakah dalam komunikasi kita sepanjang hari ini menjadi komunikasi yang membawa damai sejahtera, ketenangan, dan kebahagiaan bagi orang lain? Atau komunikasi kita di hari ini menjadi komunikasi yang menyedihkan dan menakutkan bagi orang-orang lain? Pada hari ini untuk pertama kalinya maka Persekutuan Lansia di GKI Gading Indah menggunakan Zoom, sebuah teknologi yang tidak ideal di dalam masa-masa biasa ketika kita bisa beribadah di gereja. Namun, dalam situasi saat ini ketika lansia belum bisa beribadah di gereja, menggunakan Zoom untuk berkomunikasi satu dengan yang lain dan belajar firman Tuhan menjadi ideal. Bahwa ketika kita berbicara tentang komunikasi kita dengan orang-orang lain, dengan berbagai media massa maupun komunikasi yang secara langsung, atau melalui Instagram ketika kita mengupdate, ketika kita chat atau video call dengan orang-orang lain di dalam berbagai media yang kita gunakan, ketika kita mengetik atau memberikan komentar di dalam Facebook kita, apa yang sedang kita komunikasikan sebenarnya kepada orang-orang lain? Apakah kita sedang mengkomunikasikan sebuah air tawar yang menyegarkan atau air yang pahit? Apakah komunikasi kita sudah menjadi komunikasi yang membuat orang yang membaca maupun yang mendengar dan melihatnya merasakan sukacita? Berkomunikasi yang bagaikan air yang segar adalah komunikasi yang bisa membuat orang lain merasakan satu pujian bagi nama Tuhan. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang membuat orang dapat memahami dan merasa terpahami oleh kehadiran kita.
Berkomunikasi yang menjadi berkat adalah sebuah komunikasi yang membuat orang-orang dapat bersyukur kepada Tuhan di dalam hidup mereka. Berkomunikasi dengan orang-orang lain melalui berbagai cara dan juga kesempatan yang kita jalani sepanjang hari kita. Biarlah menjadi komunikasi yang membawa berkat. Kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk memperoleh berkat Tuhan. Maka biarlah ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang lain, ketika kita berbicara, ketika kita telepon, ketika kita chat, ketika kita mengetik sesuatu dan mengirimkannya kepada orang-orang lain, semua itu adalah ketika kita bisa membawa sukacita, kegembiraan, kekuatan, pengharapan, iman bagi orang-orang lain. Selamat menjalankan hari kita di esok hari. Ketika kita akan menyambut hari yang baru, biarlah kita menyambut untuk siap berkomunikasi, berbicara, berhubungan dengan orang lain yang secara langsung maupun tidak langsung, dan siap untuk menjadi berkat dalam komunikasi kita. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami telah menjalankan hari ini dan akan menutupnya. Dan biarlah kami dapat terus berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kami, melalui firman, melalui perenungan-perenungan, dan melalui pengalaman-pengalaman hidup yang kami lalui. Tuhan, biarlah kami kembali mengingat bahwa Engkau memanggil kami untuk menjadi berkat. Dan karenanya ketika kami juga berkomunikasi dengan banyak orang dalam hidup kami melalui media sosial, secara langsung, melalui telepon, dan melalui berbagai cara, maka kami dapat mengkomunikasikan banyak hal baik untuk menjadi kekuatan, pengharapan, dan juga menjadi berkat bagi orang-orang yang kami komunikasikan. Allah yang Maha Kasih, biarlah Engkau yang menolong kami mengendalikan mulut kami, mengendalikan jari-jari kami ketika mengetik, agar semuanya dapat kami gunakan untuk kebaikan bagi orang-orang lain dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami ketika berkomunikasi dengan orang-orang yang bagi kami mungkin sulit, apakah itu dalam rumah tangga, dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dalam usaha kami, ada kendala-kendala yang kadang tak mudah kami hadapi. Kami berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tak mau memahami kami dan kemudian menuntut kami untuk hanya memahaminya. Kami berhadapan dengan banyak orang yang mungkin di dalam komunikasi hanya ingin didengar tetapi tidak bersedia untuk mendengar. Terkadang kami kesulitan menggunakan berbagai jenis teknologi yang ada pada masa ini untuk berkomunikasi dengan banyak orang di luar sana. Tapi Tuhan, biarlah kiranya kami mampu untuk belajar menggunakan teknologi yang ada sebaik-baiknya untuk mengkomunikasikan banyak hal yang juga menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi satu pengharapan bagi orang lain. Dan kami sendiri dapat sabar menghadapi banyak orang dalam setiap komunikasi yang kami jalani. Pakai kami Tuhan untuk berkomunikasi dengan baik. Dan biarlah dalam situasi kami yang terbatas saat ini karena pandemi COVID-19 yang masih menjadi bagian kehidupan kami tetap dapat mengkomunikasikan banyak hal-hal yang menyenangkan di dalam keluarga kami, menghabiskan waktu bersama mereka dalam setiap canda gurau kami, dalam kegembiraan kami, dan juga di dalam pekerjaan biarlah dapat kami tekuni dengan baik. Berkatilah dalam setiap studi anak-anak kami yang mungkin juga tak mudah mereka jalani secara online, tetapi dengan hikmat-Mu, Engkau yang menolong dan menguatkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap teknologi komunikasi yang saat ini berkembang, biarlah Tuhan berkati setiap orang-orang yang menjadi operator. Tuhan berkati tim-tim digital, khususnya juga tim digital Gereja-Mu GKI Gading Indah, di dalam semua penyajian-penyajian yang dilakukan untuk ibadah-ibadah. Maka biarlah kiranya di dalam semua pelayanan dan pekerjaan mereka banyak hal yang menjadi baik, dan melalui apa yang mereka lakukan sungguh firman Tuhan dapat terkomunikasikan kepada banyak orang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan,
Engkau yang terus kiranya juga menguatkan kami melalui malam hari ini, dan esok hari biarlah kami bangun dengan kekuatan yang baru untuk kembali berkomunikasi dengan banyak orang dan menjadi berkat di hari ini dan juga dalam hari-hari ke depan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.